Selamat berjumpa teman-teman Sejarah Mania. Salam kenal bagi teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga kesehatan, ketentraman, dan kesejahteraan memayungi kita bersama. Kali ini kita akan membahas satu topik yang cukup serius, yaitu metode penelitian sejarah. Ada orang yang menyebutnya sebagai metode sejarah, tapi ada juga sejarawan yang menamainya sebagai metode penelitian sejarah. Dua istilah itu intinya sama, yaitu cara-cara atau langkah-langkah untuk mencari dan menemukan kebenaran sejarah. Ada dua video yang akan kita tayangkan untuk membahas metode penelitian sejarah. Dan video ini merupakan bagian pertama. Video ini dibuat dan dipersembahkan khusus bagi teman-teman pecinta sejarah yang sedang berjuang untuk mengembangkan kesadaran sejarah masyarakat Indonesia, baik guru maupun teman-teman yang bekerja di pelestarian bangunan-bangunan bersejarah maupun yang ada di organisasi-organisasi yang mengembangkan kesadaran sejarah. Perjuangan teman-teman itu sangat penting dan saya secara pribadi sangat mengapresiasi. Terutama karena akhir-akhir ini kesadaran sejarah masyarakat Indonesia cukup memprihatinkan. Kecintaan masyarakat terhadap kebudayaan Indonesia, masyarakat Indonesia semakin lama terasa semakin berkurang. Di antara kita ada yang lebih memilih untuk mencintai pemikiran dan berbagai simbol budaya asing. Bahkan kebudayaan sendiri itu dinegasikan sebagai tradisional. Pasar tradisional, pakaian tradisional, dan sebagainya. Bahkan ada beberapa ritus yang kita ciptakan sendiri tetapi kemudian dihinakan karena tidak sesuai dengan pandangan-pandangan asing. Pertanyaan yang muncul adalah mengapa fenomena kemerosotan kesadaran sejarah itu dapat terjadi? Salah satu penyebabnya adalah kesalahan orang-orang sejarah sendiri, kesalahan kita sendiri. Banyak ahli telah meneliti dan menyampaikan kritik terhadap historiografi Indonesia. Salah satu kritik keras disampaikan oleh Profesor Bambang Purwanto dalam bukunya yang berjudul Gagalnya Historiografi Indonesia Sentris. Beliau menyatakan bahwa tulisan-tulisan sejarah Indonesia gagal mewujudkan mimpi atau impian dari Profesor Sartono Kartodirjo untuk mengembangkan Indonesia sentrisme. Historiografi Indonesia gagal menjelaskan fenomena historis dari konstruk mental masyarakat Indonesia sendiri, atau yang kemudian dikenal dengan istilah history from within. Kalau boleh menambahkan, historiografi Indonesia justru lebih banyak menampilkan konstruk mental bangsa asing seperti India, Arab, dan Barat. Kritik yang tidak kalah pedas disampaikan oleh sejarawan Belanda Profesor Henk Schult Nordelt dalam tulisannya yang berjudul Decolonizing Indonesian Historiography.
Beliau menyatakan bahwa penulisan sejarah Indonesia itu a history without people, atau sejarah tanpa masyarakat. Jadi tulisan-tulisannya itu adalah bukan tentang masyarakat Indonesia, tetapi masyarakat asing yang ada di Indonesia. Mengapa bisa begitu? Ini topik lain yang menarik untuk dibicarakan, yaitu tentang ideologi dan kepentingan kekuasaan di balik penulisan sejarah. Tapi sekali lagi itu topik lain sehingga tidak mungkin kita bahas pada video kali ini. Kita akan bahas topik ini di lain waktu. Oleh karena itu teman-teman sejarah mania, jangan lupa like dan subscribe channel ini agar memperoleh notifikasi untuk setiap update-nya. Kembali ke tulisan Profesor Nordholt. Tulisan sejarah Indonesia yang tidak menjelaskan tentang masyarakat Indonesia itu akibatnya sangat fatal, yaitu masyarakat Indonesia menjadi a people without history, atau masyarakat yang hidup tanpa sejarah. Mereka tidak memiliki masa lalu, karena sejarawan yang bertugas menjelaskannya tidak menjelaskan tentang kehidupan masa lalu mereka. Pandangan itu mengingatkan saya ke tulisan Prof. Sartono Kartotirjo yang berjudul Sejak Indise Sampai Indonesia. Beliau menyatakan bahwa tanpa sejarah, masyarakat akan hidup seperti orang yang terkena penyakit hilang ingatan. Kalau diajak ngomong, tidak pernah sambung. Atau anak-anak sekarang bilang, jaka sembung. Nah, dari berbagai pandangan para sejarawan hebat itu dapat disimpulkan bahwa historiografi Indonesia menjadi salah satu faktor penyebab terkikisnya nasionalisme. Oleh karena itu, sekali lagi saya sampaikan apresiasi yang tinggi terhadap teman-teman sejarah mania yang berjuang untuk mengembangkan kesadaran sejarah masyarakat Indonesia. Pertanyaan yang sering muncul dalam metode penelitian sejarah adalah berapa langkah? Sebenarnya metode penelitian sejarah itu, karena ada perbedaan antara satu orang, satu sejarawan dengan sejarawan yang lainnya. Kalau kita coba untuk membuka mesin pencari Google dan kita tuliskan metode sejarah di sana, dilanjutkan dengan enter, apa yang bakal terjadi? Hasilnya sungguh luar biasa. Hanya dalam waktu 36 detik, kita memperoleh informasi sebanyak 52 juta tulisan tentang metode sejarah. Dan lebih hebat lagi, ranking-ranking di atas itu diduduki oleh tulisan-tulisan yang bukan milik sejarawan. Ini kehebatan atau keprihatinan, saya pikir sealur begitu ya. Yang ranking yang pertama atau yang paling banyak diacu, paling banyak dibuka adalah Wikipedia. Kemudian di kedua adalah Kuiper.com. Dan nomor 3 adalah Brainly.co.id. Kemudian satu dari lembaga pendidikan yang masuk adalah metode sejarah yang dipublish atau diupload dalam Staff New UNY ACID. Ini dari Universitas Negeri Yogyakarta.
Kemudian di bawahnya lagi ada IPRIN Undip ACID. Ini juga metode penelitian sejarah dari Universitas Diponegoro, Semarang. Nah, apabila kita buka Wikipedia, akan kita temukan tahapan penelitian sejarah, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Jadi Wikipedia menginformasikan bahwa ada 4 tahapan yang harus dilalui dalam penelitian sejarah. Sementara itu dari brandley.co.id itu kita temukan ada topik pembahasan tentang metode sejarah. Itu yang pertama adalah heuristik. Kemudian yang kedua verifikasi atau kritik sumber. Kemudian yang ketiga itu interpretasi, dan yang keempat historiografi. Jadi ada 4 tahapan juga. Mari kita lihat dari kaum akademisi, ada Staff New UNY ACID dan IPRIN Undip ACID. Kita buka yang metode sejarahnya dari Universitas Yogyakarta. Di sana kita temukan ini PowerPoint yang diformat menjadi PDF. Itu sangat bagus, inovasi yang sangat bagus, karena menjadi PowerPoint-nya dapat di-share gitu ya, dengan file yang barangkali lebih ringan. PowerPoint ini berjudul Metode Sejarah dan dibuat oleh Bapak H.Y. Agus Murdiastomo dari Universitas Negeri Yogyakarta. Mungkin PowerPoint ini untuk mengajar mata kuliah metode sejarah, tetapi saya tidak mau berspekulasi tentang itu. Nah, dalam PowerPoint itu beliau menjelaskan mulai dari penentuan topik penelitian. Jadi di sana dijelaskan bahwa memilih topik itu harus sesuai dengan minat, kemudian menerapkan prinsip-prinsip 4W 1H dan sebagainya. Kemudian dilanjutkan dengan heuristik, kritik, interpretasi, dan penulisan. Berarti dari UNY itu ada 5 tahap. Kemudian kita buka dari IPRIN Undip ACID, ada e-book atau electronic book yang berjudul Metode Penelitian Sejarah dari Riset hingga Penulisan, ditulis oleh Prof. Wasino dan Bu Endah Srihartati. Terima kasih Prof. Wasino, terima kasih Bu Endah Srihartati atas berbaginya electronic book gratis, sehingga kita bisa ngirit tetapi dapat ilmu yang banyak. Sekali lagi terima kasih Prof. Wasino dan Ibu Hartati. Nah, pada buku elektronik ini, khususnya halaman 11, itu dijelaskan bahwa dari pengertian tersebut kita dapat menetapkan adanya 3 langkah atau tahap kegiatan di dalam metode sejarah. 1. Pencarian bahan-bahan sumber. Kemudian kedua di halaman 12-nya itu adalah penilaian atau pengujian terhadap bahan-bahan sumber. Kemudian ketiga, penceritaan atau penyajian yang bersifat formal atau resmi dari
penemuan-penemuan melalui kegiatan heuristik dan kritisisme. Berarti menurut Prof. Asino dan Ibu Srihartati itu ada 3 tahap yang fundamental dalam penelitian sejarah. Teman-teman, sejarah mania berarti informasi dari 4 sumber digital itu ada perbedaan tentang jumlah. Tahapan dalam penelitian sejarah. Wikipedia dan Brainly ada 4 tahap. Kemudian melalui Staff New UNY ACID, Pak Agus menjelaskan 5 tahap. Kemudian IPRIN Undip ACID, ini Prof. Asino dan Bu Srihartati menjelaskan 3 tahap. Barangkali di antara teman-teman kemudian bertanya, sebenarnya ada berapa langkah dalam penelitian sejarah yang lengkap itu? Apakah 5 itu paling lengkap? Apakah yang terbaik itu 3, kemudian yang 2 dari 5 itu kita dapat abaikan, atau bagaimana? Terkait dengan pertanyaan tentang jumlah, saya melalui video ini mencoba untuk menjelaskan 7 langkah dalam metode sejarah. Ya. Jadi saya akan mencoba menjelaskan bukan 3, bukan 4, dan bukan 5, tetapi 7 langkah dalam metode penelitian sejarah. Oleh karena itu sebenarnya judul video ini 7 langkah penelitian sejarah. Tetapi barangkali akan lebih menarik kalau disebut saja metode penelitian sejarah begitu. Tidak usah pakai kata 7, meskipun di dalamnya ada 7. Nah, dari 7 itu yang pertama adalah kita akan membahas penentuan topik dan permasalahan. Pertanyaan yang diajukan dalam tahap pertama ini adalah apa saja pertimbangan yang diperhitungkan untuk menentukan topik dan permasalahan penelitian sejarah. Apakah karena areanya atau skop spasialnya dekat dengan rumah? Ataukah tadi seperti Pak Agus jelaskan sesuai dengan minat kita, atau pertimbangan apa yang perlu kita perhitungkan untuk menentukan topik dan permasalahan? Yang tidak kalah penting adalah bahwa topik dan permasalahan itu harus dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Meminjam pandangan Habermas bahwa topik dan permasalahan itu harus dapat dipertanggungjawabkan secara rasional dan moral. Kemudian tahap kedua adalah pengumpulan sumber atau heuristik. Ini tahapan hampir semua pembahasan tentang metode sejarah atau metode penelitian sejarah itu mengkajinya secara mendetail. Sehingga sebenarnya tidak perlu dibahas lebih lanjut, tetapi kita akan mencoba melihat tahap heuristik ini dari perspektif yang lain, yaitu cara-cara yang digunakan untuk pengumpulan data itu harus sesuai dengan etika akademik. Di berbagai perguruan tinggi sudah dikembangkan apa yang disebut sebagai Dewan Etik, agar penelitian yang dilakukan Civitas Academica, khususnya dalam pengumpulan data ini sesuai dengan etika akademik. Misalnya tidak merusak lingkungan hidup, tidak menyiksa hewan, dan sebagainya. Dalam penelitian sejarah, apa kode etik yang tidak boleh dilanggar? Kita akan melihat form-form apa saja yang harus ditandatangani oleh
informan atau responden kita agar informasi nanti yang diperoleh itu dapat digunakan sebagai data penelitian sejarah tanpa kemudian hari digugat secara hukum. Form-form itu yang menjadikan sejarawan aman untuk mengungkapkan data, sekaligus tahu apa yang harus tidak diungkapkan dari informan yang kita wawancarai. Kemudian tahap ketiga adalah kritik sumber. Ini juga sangat banyak dijelaskan, ya. Tadi di berbagai metode sejarah yang dijelaskan secara digital tadi, itu hampir semuanya ada tentang kritik sumber. Nah, aspek apa saja dari sumber yang dikritik dan bagaimana cara mengkritiknya, ini perlu dipahami dengan baik oleh sejarawan atau calon sejarawan. Kemudian keempat, seleksi sumber. Nah, ini tahap ini jarang sekali dibahas begitu. Meskipun saya percaya bahwa sejarawan yang melakukan penelitian tentu akan melakukan seleksi sumber. Tetapi dalam metode sejarah ini jarang. Dari 4 sumber digital tadi itu tidak satupun membahas tentang seleksi sumber. Nah, di dalam langkah seleksi sumber ini yang perlu diperhatikan adalah alasan rasional pengadaan seleksi sumber dan kriteria yang digunakan untuk menyeleksi. Kenapa data ini digunakan sebagai sumber penelitian, sebagai data penelitian, sedangkan sumber yang lain itu tidak digunakan? Nah, ini perlu ada kriteria yang digunakan dalam menyeleksi sumber. Ini tahap keempat. Kemudian tahap kelima, analisis data atau analisis sumber. Nah, ini juga hampir tidak pernah dibahas dalam metode penelitian sejarah atau metode sejarah. Sekali lagi, bukan berarti sejarawan tidak pernah menggunakannya atau melaksanakannya analisis sumber. Ini tentu sejarawan dalam melakukan penelitian itu melaksanakan atau melakukan analisis sumber. Hanya tidak pernah dijelaskan bagaimana caranya. Dalam video ini saya akan mencoba untuk menjelaskan secara gamblang tentang analisis sumber atau analisis data. Mengapa? Karena sumber-sumber yang telah dikumpulkan tidak akan dapat diinterpretasi maupun ditulis menjadi historiografi tanpa terlebih dahulu kita menganalisisnya. Bagaimana cara menganalisis? Salah satu langkah yang harus dilakukan adalah menentukan relasi atau hubungan antar data. Kemudian tahap ke-6 adalah interpretasi. Tahap ini merupakan tahapan yang paling menyita energi dalam penelitian sejarah. Bagi pengikut mazhab Bulak Sumur atau Sartono School, tahapan ini dipenuhi dengan aktivitas mencari teori-teori sosial yang mampu memberikan analisis memuaskan. Nah, salah satu buku yang terpenting adalah pendekatan ilmu-ilmu sosial yang disusun oleh Prof. Sartono Kartotirjo. Tetapi apakah semua sejarawan di Indonesia mazhab Bulak Sumur? Tentu tidak, bukan? Nah, bagaimana dengan mazhab yang lain? Nah, ini kita perlu menjelaskan interpretasi yang dilakukan selain mazhab Bulak Sumur. Itu seperti apa? Kemudian yang ketujuh adalah historiografi. Nah, tahapan ini juga paling menyita energi. Ya. Kenapa? Karena tidak hanya keterampilan meneliti, juga dibutuhkan keterampilan menulis. Ya.
keterampilan bagaimana mengungkapkan pemikiran itu dalam bentuk tulisan. Nah, ini bagi beberapa orang sangat berat. Oleh karena itu, saya akan berbagi tips dan triksnya. Itulah ulasan sekilas tentang ketujuh langkah metode penelitian sejarah. Kita akan membahasnya satu persatu secara mendetail pada video metode penelitian sejarah bagian kedua. Bagi teman-teman sejarah mania yang menginginkan tahu lebih banyak tentang setiap tahapan penelitian sejarah, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Saya kira penjelasan saya pada video pengantar metode sejarah ini cukup sampai di sini, dan keep cool and stay safe. Terima kasih.